Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fikri Ananda. Saya Imam Wahyu Hidayat. Selamat datang di opsi obrolan sosiologi yang pada kali ini akan membahas sedikit tentang agen-agen pendidikan. Ngomongin agen, berarti kita sedang membicarakan pelaku atau pihak yang terlibat dalam pendidikan nih, seperti orang tua, guru, teman, dan lain sebagainya. Benar sekali. Untuk lebih jelasnya, agen yang dimaksud di sini adalah entah itu yang wujudnya instansi, sekelompok orang, maupun perseorangan yang memiliki peran dalam menyosialisasikan atau mentransformasikan nilai, norma, dan pengetahuan kepada individu. Menurut Mas Fikri sendiri nih, ada berapa sih agen-agen utama dalam pendidikan? Menurut saya ada beberapa. Yang pasti adalah keluarga, sekolah, dan teman-teman sebaya. Jadi ada 3 ya, karena dalam keluarga seorang individu mendapatkan pendidikan pertama kalinya terkait dasar-dasar ketuhanan, nilai moral yang diturunkan dari orang tua. Kemudian di sekolah individu mendapatkan penguatan dari seorang guru. Pergaulan dengan teman sebaya pun juga dapat dijadikan bentuk wadah dalam menyosialisasikan pendidikan. Jadi agen pendidikan yang pertama adalah keluarga. Keluarga ini jenisnya ada 2. Itu pertama, keluarga inti yang terdiri atas orang tua dan saudara kandung. Yang kedua, keluarga luas atau extended family. Nah, dalam keluarga ini berjumlah lebih banyak, dapat mencakup nenek, kakek, paman, bibi, dan sebagainya. Yang kedua, teman bermain. Setelah seorang anak berkegiatan, seorang anak akan memperoleh agen sosialisasi baru, yaitu teman bermain, baik kerabat, tetangga, maupun teman sekolahnya. Di sini seorang anak mempelajari berbagai hal baru. Dalam kelompok bermain, seorang anak belajar interaksi dengan orang yang sederajat. Pada tahap inilah seorang anak memasuki game stage, mempelajari aturan yang mengatur peran orang yang kedudukannya sederajat. Dalam kelompok bermain pula, seorang anak mulai belajar nilai-nilai seperti kerjasama, setia kawan, dan lain sebagainya. Setelah mengenal teman bermain, seorang anak akan mendapatkan agen baru lagi, yaitu sekolah, di mana seorang individu akan mempelajari hal baru yang belum dipelajarinya dalam keluarga maupun dalam teman bermain. Pendidikan formal mempersiapkannya untuk penguasaan peran-peran baru di kemudian hari, dikala seseorang tidak dapat bergantung lagi kepada orang tua. Seperti yang telah dijelaskan oleh Mas Fikri tadi, Robert Driben berpendapat bahwa yang dipelajari anak di sekolah selain membaca, menulis, dan berhitung, juga diajarkan tentang aturan mengenai kemandirian, prestasi, universalisme, dan spesifitas. Pertama, aturan mengenai kemandirian. Di sekolah, seorang anak diharuskan untuk belajar mandiri. Sebagian besar tugas yang ada di sekolah harus dikerjakan secara mandiri dan didasari dengan tanggung jawab yang kuat. Di sini guru memiliki peran dalam menuntut kemandirian dan tanggung jawab pribadi bagi tugas-tugas sekolah tersebut untuk mempersiapkan siswa tersebut masa yang akan datang. Aturan yang kedua melibatkan prestasi. Selain dorongan yang diperoleh dari orang tua, guru
atau pihak sekolah tetap saja memiliki peran yang besar dalam mendorong anak untuk berprestasi, baik di bagian intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Dalam hal ini, seorang siswa didorong untuk giat berusaha mengembangkan kemampuan dan bersaing agar meraih keberhasilan dan menghindari kegagalan dengan kemampuan yang dimilikinya. Karena keberhasilan atau kegagalan yang dicapai oleh seorang anak akan menjadi dasar bagi penentuan peran di masa yang akan datang. Kemudian aturan yang ketiga mengenai universalisme. Berbicara mengenai universalisme di sini merujuk pada perlakuan yang didapatkan di sekolah. Di sekolah setiap anak mendapatkan perlakuan yang sama, tetapi di beberapa kesempatan terdapat perlakuan yang berbeda apabila didasarkan pada perlakuan siswa di sekolah. Apakah ia berkemampuan, bersikap baik, dan bertindak sesuai apa yang diharapkan sekolah. Yang terakhir, spesifitas adalah pengaturan kegiatan siswa serta penilaian yang diadakan dengan batasan secara spesifik, disesuaikan dengan tingkat pemahaman, kemampuan, dan perilaku peserta didik tersebut. Jadi, secara tidak langsung ketiganya akan saling berhubungan dan berpengaruh antara satu sama lain ya. Tapi menurut saya masih ada dua lagi yang tidak kalah penting. Pertama, media massa atau teknologi. Karena era society 5.0 ini kan basisnya teknologi. Jadi semuanya bisa diakses lewat teknologi, termasuk dalam memperoleh pengetahuan. Yang kedua, agama. Agama ini selain berperan besar dalam penanaman moral dan nilai-nilai lewat ajaran kitab suci, dapat pula dijadikan sebagai kontrol terhadap penggunaan teknologi tersebut. Kelima organ tersebut memiliki peran yang penting dalam pembentukan pendidikan seorang individu, seperti membantu dalam pembentuk identitas diri, keterampilan bersosial, mendukung pembelajaran, menyediakan landasan pengembangan pribadi dan intelektual. Selain itu, dengan adanya agen-agen tersebut dapat menumbuhkan rasa dibutuhkan, dihargai keberadaannya, dan mendapatkan pengalaman baru. Berarti jika dicontohkan ketika kita bermain dengan teman, selain bahagia bisa bermain ini dan itu, sebenarnya ada hal lain yang kita dapat, seperti nilai-nilai tersembunyi mungkin? Ya, mungkin saja. Contohnya, ketika kita bermain sepak bola, selain senang bisa membawa bola ke sana ke sini dan mencetak gol, di dalamnya juga ada asas-asas seperti kerjasama, kehati-hatian, kritis, dan yang lainnya. Oh begitu, baik, paham. Teman-teman, mungkin itu saja yang dapat diobrolkan pada kesempatan kali ini. Jika teman-teman menyukai konten ini, jangan lupa like ya. Terima kasih sudah setia menonton sampai selesai. Kami berdua pamit. Banyak salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.